Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afragha as-sabra ala qulubi ibadihi al-arifin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdikal karim wa rasulikal azim Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Tidak sedikit di antara umat Islam yang mengeluh karena mereka yang kebiasaannya melakukan berbagai rutinitas di saat hari raya Idul Fitri. Namun karena kondisi negeri yang dilanda oleh wabah, banyak yang tidak bisa melaksanakannya. Mereka memunculkan berbagai pertanyaan. Bahkan ada yang berkata, inilah Ramadan dan hari raya yang paling buruk di dalam kehidupan saya. Saya mengajak orang ini untuk jangan sampai seperti itu. Bersabarlah dan jagalah kalimat-kalimat kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan suatu ujian kepada kaum muslimin melainkan di ujungnya adalah kebaikan. Saya sering katakan bahwa orang yang beriman apabila berhadapan dengan ujian seperti emas dimasukkan ke penyepuhan. Setelah berlalunya ujian, maka dia akan lebih kemilau, memancar cahayanya. Berbeda dengan orang yang kafir, apabila dimasukkan ke dalam musibah, ke dalam azab, dia bagaikan kayu yang dimasukkan ke dalam api, akan menjadi arang, akan menjadi debu. Nah, karena itu tetaplah jaga husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan tentang berziarah kubur yang menjadi tradisi selama ini dan mungkin tidak bisa lagi dilakukan sebagaimana di tahun-tahun lalu di saat hari raya, perlu kita luruskan terlebih dahulu bahwa kondisi wabah corona ini ternyata tidak menggeser sebenarnya nilai-nilai syariat. Yang bergeser itu adalah tradisi dan kebiasaan yang belum tentu semuanya telah tegak di atas landasan syar'i. Kenapa demikian adanya? Sore ini kita akan berbicara tentang hukum berziarah kubur di hari raya Idul Fitri. Tapi sebelum kita sampai kepada hukum itu, maka akan lebih baik kita jelaskan dahulu dua perkara pokok yang menjadi muqaddimah atau masuk dalam muqaddimah dalam meletakkan hukum ini. Yang pertama tentang ziarah kubur, hukumnya dan maqasidnya atau tujuan Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariat berziarah kubur itu. Yang kedua adalah Id, hari raya. Apa hukumnya dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat adanya hari raya di dalam agama Islam. Yang pertama kita berbicara tentang ziarah kubur. Kita tahu bahwa kuburan adalah tempat kita mengembalikan jenazah seorang muslim. Dari tanah dijadikan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum jami'a. Ijma' ulama berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ijma' itu tidak ada yang berbeda pendapat bahwa seorang muslim apabila meninggal maka dia dikuburkan, dikembalikan jasadnya kepada tanah. Nah, ini adalah suatu yang telah ma'lum bidarurah, yang diketahui tanpa
harus menggunakan analisa dan kajian mendalam, tapi sudah menjadi pengetahuan umum bagi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kuburan ada kaitannya dengan alam barzakh. Walaupun kita tidak katakan bahwa lubang kubur itulah alam barzakh. Karena barzakh adalah alam gaib. Sedangkan lubang kuburan tetap saja dia adalah suatu yang nyata, yang bisa kita lihat. Karena itu keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa lubang kuburan itulah barzakh. Tetapi apakah ada hubungan antara kubur dengan alam barzakh? Iya, ada hubungan yang kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya dan seperti apa hubungannya secara pasti. Tetapi yang jelas, kalau ada seseorang yang datang ke kuburan untuk berziarah, mengucapkan salam, maka orang yang telah meninggal, yang berada di alam barzakh akan menjawab salam orang tersebut. Berarti ada hubungan yang kita tidak ketahui. Apakah tidak mengetahui hubungan antara barzakh dengan kubur itu berarti tidak utuh keimanan kita? Sudah utuh. Kenapa? Karena tidak perlu sampai ke tingkat kaifiat seperti itu. Karena perkara yang gaib hanya bisa kita ketahui dari mana? Dari berita yang sahih. Sebatas yang diberitakan, sampai di situ pula kita tegakkan keyakinan dan keimanan kita. Nah, wahai kaum muslimin, keberadaan kubur yang demikian mengalami berbagai macam pengaruh. Bukan hanya dari petunjuk syariat Islam. Bahkan kaum muslimin banyak yang terpengaruh dengan berbagai keyakinan yang belum tentu itu menjadi bahagian dari keyakinan kaum muslimin. Coba lihat di negeri kita. Kubur bukannya sesuatu yang dipandang sebatas untuk meletakkan atau mengembalikan jasad yang tidak ada roh lagi. Tetapi menjadi tempat yang angker. Menjadi tempat yang diyakini mendatangkan berbagai macam hal yang menakutkan. Keyakinan terhadap pocong, keyakinan terhadap roh gentayangan, dan berbagai macam yang merusak akidah Islamiyah. Sehingga kita melihat bahwa suasana kuburan itu bukannya sebagai peringatan atas kematian, tetapi lebih kepada mengerikan dan menjurus kepada mistik. Nah, wahai kaum muslimin, saatnya kita mengembalikan keyakinan kita saat ini kepada garis yang telah dibentangkan oleh ajaran syariat kita. Ibadallah, kuburan dengan berbagai keyakinan masa lalu, apalagi kalau yang berkubur di sana adalah orang-orang yang terpandang dan memiliki kelebihan di pandangan mata manusia, cenderung mendapatkan pengagungan, cenderung mendapatkan suatu perlakuan yang istimewa dari kalangan manusia hidup. Dan itu bukanlah kejadian di masa sekarang saja. Dari generasi ke generasi, dari umat ke umat itu terjadi. Karena itu tidak mengherankan di awal Islam Nabi SAW melarang. Kalau melarang berarti mengharamkan berziarah ke kuburan. Kenapa? Bisa jadi kekhawatiran rusaknya akidah, terjatuhnya orang kepada keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar terhadap kubur, sehingga bisa membawa kepada kesyirikan. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa di dalam hadis-hadis Nabi, bagi siapa yang membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, baik di dalam kitab Sahihain maupun di dalam kitab Sunan maupun di dalam kitab Musnad, akan bertemu hadis-hadis dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis dari Ali bin Abi Thalib, begitu juga hadis dari Anas ibn Malik. Semua memberitahukan kepada kita bahwa pada mulanya berziarah kubur itu terlarang. Kuntu
nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku larang kamu sekalian berziarah kubur. Itu adalah hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal Islam. Kemudian beransur turunnya syariat dan tertanamnya nilai-nilai ketauhidan di dalam hati kaum muslimin, maka bergeserlah hukum tadi. Hukum pertama dihapuskan dan digantikan oleh hukum baru. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah malah mengatakan ini adalah bentuk dari nasakh, yaitu di mana hukum lama tidak lagi dilakukan. Ini bagi orang yang mengakui adanya nasikh dan mansukh, maka yang berlaku adalah hukum yang kemudian. Nah, kaum muslimin, kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mulanya melarang, kemudian akhirnya membolehkan berziarah kubur? Di dalam hadis Buraidah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa 3 ayyam famsiku ma badalakum, wa nahaitukum anin nabid illa fi siqa fashrabu fil asqiyah kulliha wa la tashrabu muskira." Ada 3 hal yang dahulu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah terkait dengan ziarah kubur. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian yang ketiga adalah meminum minuman yang terletak di dalam tempat penyimpanan, yaitu minuman perasan dari buah-buahan. Nah, 3 itu di awalnya dilarang, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah. Nah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan orang untuk berziarah kubur setelah pada mulanya dia dilarang? Kita temukan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dahulu aku larang, nahaitukum an ziyaratil qubur, thumma badali annaha turiqqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah. Jadi rupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hikmahnya. Kenapa kemudian beliau bolehkan berziarah kubur? Yang pertama adalah turiqqul qalba, melembutkan hati yang keras. Yang kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata yang telah membeku selama ini. Tudmi'ul ain, mata yang tidak pandai menangis bisa menangis karena berziarah ke kuburan. Kemudian yang ketiga, wa tudzakkirul akhirah, mengingatkan kepada akhirat. Nah, tampaknya pembolehan ziarah kubur adalah untuk mendorong manusia agar teringat dengan apa? Dengan kematian, dengan akhirat, agar hatinya bisa lembut menerima petunjuk dan nasihat dan kemudian memperbaiki diri menjadi lebih baik. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menjadi maksud dari pembolehan ziarah kubur kemudian itu adalah untuk maksud-maksud yang sekarang dipakai atau dipergunakan oleh sebagian kaum muslimin untuk mendapatkan
wangsit untuk mendapatkan petunjuk gaib dan berbagai macam. Bukan untuk itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan tujuan pembolehannya adalah tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kamu kepada akhirat, membantu menyadarkan, membantu untuk melembutkan hati yang keras, membantu untuk menetesnya air mata yang selama ini tidak pernah menangis walaupun telah bergelimang dengan dosa, kesalahan dan kelalaian. Inilah tujuan ziarah kubur itu dilakukan. Berarti, wahai kaum muslimin, ujung dari berziarah kubur itu adalah huznun, kesedihan. Dan bisa saja meneteskan air mata. Ujung dari ziarah kubur itu adalah ingat kematian, yang membuat orang menjadi lintuh hatinya. Nah, itulah maksud dan itulah dampak dari berziarah kubur tersebut. Nah, ini yang perlu diingat terlebih dahulu. Saya ingatkan kaum muslimin, ibadallah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Falyadhaqu qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun." Hendaklah mereka itu sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai balasan jazaan. Kalau mereka sadar apa yang akan mereka terima sebagai jaza, balasan atas apa yang selama ini mereka lakukan. Baik kaum muslimin, kuburan memang hanya tempat meletakkan jasad yang telah ditinggalkan oleh nyawa. Tetapi dia ada hubungan dengan manzilah, dengan tempat keberadaan ruh, yaitu barzakh. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Maula Utsman, Hani namanya, Hani berkata, "Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla." Apabila Utsman berdiri di kuburan, beliau menangis hatta yaballa, sampai basah lihyatuh, sampai basah jenggot beliau. Kemudian hatta yabulla lihyatuh, sampai basah jenggot Utsman ibn Affan. Faqila lahu, melihat kondisi seperti itu, ada yang bertanya kepada Utsman. Apa kata Utsman bin Affan ketika ditanya, kenapa sampai seperti itu? Tuzkarul jannah wan nar fala tabki. Surga, neraka disebutkan orang, engkau tidak menangis Utsman. Wa tabki min hadha, sedangkan engkau menangis hanya karena kuburan, karena melihat kubur. Apa jawaban Utsman radhiyallahu an? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal manzil, rumah pertama dari rumah-rumah atau stasiun atau tempat peristirahatan pertama dari fase-fase yang harus dilalui oleh orang di akhirat. Itulah gerbangnya. Nah, apabila fa inna ja minhu, apabila selamat seseorang dari di alam kubur, maka fama ba'dahu aisar minhu, yang setelah itu perjalanannya akan lebih mudah dari itu. Namun wa illam yanju minhu, namun jika dia tidak selamat dari kuburan itu, dari alam kubur, tidak selamat dari siksanya, maka fama ba'dahu asyaddu minhu, yang setelah itu akan lebih dahsyat darinya. Kemudian Utsman mengutip kembali perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afza'u minhu." Saya tidak melihat suatu pemandangan sama sekali, melainkan yang paling mendatangkan kengerian, mendatangkan suatu rasa kecemasan, melainkan kuburanlah yang paling hebat mendatangkan rasa faza', rasa kecemasan itu. Nah, wahai kaum muslimin, kita sudah menyadari apa yang menjadi latar belakang. Makanya hukum berziarah kubur itu bergeser dari dilarang menjadi disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dahulu yang kita jelaskan pada siang hari ini, pada sore hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan apakah hukumnya setelah ada izin. Apakah berziarah kubur itu kewajiban, sunnahkah dia, dan bagaimana berziarah kubur untuk wanita yang terkadang banyak difahami oleh sebagian orang seperti tuntunan untuk laki-laki. Tapi sebagian ulama ada pula yang jatuh kepada mengharamkan wanita dalam berziarah kubur. Nanti kita bicarakan dan kita lanjutkan. Untuk sore ini kita cukupkan dahulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.